Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, berikut ini saya akan menampilkan video kelucuan Mongol tentang agamanya sendiri. Walaupun ini hanya sebatas stand up comedy, tapi apa yang dipaparkan oleh Mongol ini adalah sebuah realita, kenyataan yang dialami oleh Mongol. Bagaimana kisah Mongol ini selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Cara agama, gue beragama Kristen. Lo bro, hidup ini kan balance. Ada dunia, ada surgawi. Kalau kita terlalu ke surgawi, ribet. Ketemu pohon gede didoain, takutnya ada setannya. Tapi kalau kita ke duniawi, takutnya kita nggak percaya Tuhan. Jadi hidup harus balance. Iya dong. Contoh, oke, lu terlalu rohani. Bos, gue sebagai orang Kristen juga begitu. Gue serba salah ke gereja. Make celana robek dikomenin. Ya kan? Gue main film jadi bencong, gereja komplain. Kamu kan hamba Tuhan, kamu anak Tuhan, kok jadi bencong? Pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Coy, muka nggak nyampe. Muka gua nggak nyampe. Karakter yang seperti apa? Pemeran utama selama Reza Raherdian, Chico Jericho, Aliando, Al Ghazali masih hidup, gua nggak nyampe di situ, bos. Udah bagus ditabrak mobil, setidaknya muncul. Jangan dikomplainin dong, ini kan cuman karya. Oh, jadi dibencong, kenapa perpuluhannya diambil? Iya kan, kita dilarang jadi bencong, tapi duitnya diambil. Gue langsung bilang sama Pak Pendetanya, balikin kalau begitu, Pak. Iya dong. Kan setidaknya 15 juta lumayan nambahin berlian. Gak usah yang Plaza Indonesia, pasar baru aja. Ya, ini dia masalah perpuluhan ya, yang belum disepakati sepenuhnya oleh para Kristen. Ya, jadi emang di dalam Kristen ini tidak ada yang disepakati secara bulat gitu ya. Ketuhanannya aja belum disepakati secara bulat sampai hari ini. Maka Yesus Tuhan, Yesus Nabi, Yesus Trinitas, Tritunggal, Wanes, Yesus Unitarian dan lain sebagainya ini belum disepakati. Apalagi masalah perpuluhan. Jadi apa yang diajarkan kekristenan ini yang disepakati? Umat Muslim mungkin bingung, dan umat Kristen pun mungkin bingung juga yang disepakati yang mana gitu ya. Ya, jadi ini dia masalah perpuluhan menurut para pendeta. Kemudian yang saya ingin bahas, ketika kita memberikan persepuluhan kepada pendeta atau oknum yang memimpin satu gereja untuk memberikan persepuluhan kepada dia, bagaimana cara mengelolanya? Ada yang saya lihat bahwa aturan ADART-nya 100% yang dia terima itu 80% milik pendeta. Jadi kalau Anda memberikan persepuluhan total 100 juta, berarti pendeta dapat 80 juta. Ini sungguh luar biasa. Makanya jangan heran tiba-tiba begitu dia jadi pendeta langsung beli mobil baru. Begitu jadi pendeta langsung beli rumah baru. Begitu jadi pendeta langsung buka tour and travel. Begitu jadi pendeta dia buka usaha banyak-banyak. Jangan Anda kaget karena Anda sementara menjadi orang yang bodoh dan disesatkan ketika memberi persepuluhan. Ingat, Anda bukan orang Israel. Anda adalah orang Indonesia, ataupun Anda orang Amerika, Anda orang Australia, Anda orang Inggris, terserah Anda orang apa. Tapi Anda bukan orang Israel. Sehingga kehidupan sosial kita tentu jelas sangat berbeda. Iya, sangat berbeda. Karena kita bukan orang Israel. Dan ingat, bait Allah yang tadinya satu dan diurusi oleh ribuan orang suku Lewi, itu sudah tidak lagi menjadi pusat peribadatan orang Kristen di seluruh dunia. Bagian kita adalah memberi perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan, saudara, untuk hamba-hamba Tuhan. Berikan saudara, karena Tuhan tidak pernah berhutang. Dia berjanji melimpahi kita dengan 10 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Beberapa orang berkata, mana ayatnya? Bukankah ada 5 roti dan 2 ikan? Pada waktu anak ini memberikan, buat saya ini bagian dari perpuluhan juga kepada tangan Tuhan. Maka itu dirubah Tuhan untuk memberi makan 5.000. Saudara, artinya ada pelipat gandaan yang sangat besar. Yang sangat besar. Dan saya sudah lihat dalam hidup saya. Saya lihat apapun pada waktu saya memberi perpuluhan, Tuhan tidak pernah berhutang.
sebuah berkat yang sangat ajaib. Dan 4 janji itu menjadi kenyataan. Mari hidup dalam perjanjian perpuluhan. Bagian kita memberikan perpuluhan. Dan selanjutnya bagian Tuhan melakukan kelimpahan, kebahagiaan, sukacita dalam hidup saudara. Mari kita. Persembahan persepuluhan itu tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Hukum seremonial bisa dilanggar dalam keadaan darurat. Hukum moral tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Ternyata persembahan persepuluhan harus tetap diberikan dalam keadaan darurat. Kalau begitu, persembahan persepuluhan bukan hukum seremonial, tapi itu hukum moral. Kalau dia hukum seremonial, sudah harus berhenti. Tapi kalau hukum moral, harus terus berlangsung. Karena persepuluhan adalah hukum moral, maka persepuluhan harus terus berlangsung. Jadi, bukan berarti kita hidup di bawah hukum Taurat, lalu semua hukum Taurat termasuk hukum moral pun tidak berlaku bagi kita. Tetap berlaku. Maka persembahan persepuluhan harus tetap diberikan. Dan itu menjadi tanggung jawab orang percaya kepada rumah Tuhan. Dalam konteks sekarang, itu adalah kepada gereja. Ingat, saya tidak mau, itu salah dipahami, seolah-olah persembahan persepuluhan itu untuk pendeta pribadi. Tidak. Persembahan persepuluhan harus diberikan ke rumah Tuhan. Nanti dari rumah Tuhan baru dikelola untuk banyak kebutuhan pelayanan. Termasuk hidup para hamba Tuhan yang memang bekerja dan melayani. Tapi tidak semata-mata diberikan kepada pendeta, lalu pendeta menjadi kenyang, lalu pelayanan yang lain bagaimana? Nah, memang juga ada banyak orang menetapkan bahwa persembahan-persepuluhan milik pendeta. Ya. Jadi gereja itu bisnis as usual, yaitu bisnis biasa, ya. Kalau menguntungkan, ya menguntungkan lanjut. Kalau tekor rugi, ya dijual. Bisnis biasa kok, ya. Biasanya gereja itu tanah dan bangunannya dibeli memakai yayasan, ya. Lalu bisnis as usual, wah kita mau memperluas, mau dibikin tingkat, ya dijaminkan ke bank. Lalu nyicilnya dari pakai mana Pak? Ya pakai morotin jemaat, pakai persepuluhan, pakai buah sulung. Lama-lama kan jemaatnya dengerin tayangan HTD dong, ya. Persepuluhan batal, kalau Anda bayar persepuluhan dosa, buah sulung batal, yang bayar buah sulung dosa. Saya dimaki-maki sama pendeta-pendeta itu, gara-gara Anda nih HTD, kami pemasukan sepi. Sekarang jemaat udah tahu kalau persepuluhan itu batal. Lalu ya kami nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar cicilan ke bank. Terus ya disita sama bank. Baru yang kedua gue protes itu tentang doa meminta Tuhan suruh datang. Itu sempat gue di sidang. Alasan gue sebenarnya simple. Maksud Mongol tuh jangan begitu. Ya doa biasa aja. Karena kadang-kadang doa di agama Mongol tuh, apalagi saya sebagai orang Manado, kadang-kadang suka didramatisir. Kayak suka dibikin seolah-olah kayak baca deklamasi zaman dulu. Kerawang, Bekasi. Lama. Itulah kenapa seluruh Indonesia tuh provinsi Mongol adalah provinsi paling lama doa makan. Lu kalau ke Manado terus ada doa makan, mendingan lu keluar dulu ngerokok 2 batang, keluar amin pasti itu. Lama banget. Jadi kadang-kadang lu bayangin ibadah itu sayur kangkung masih warna hijau loh. Pas dia amin hitam tuh sayur. Ini lama banget. Sebenarnya padahal kalau doa makan tuh harusnya kan hanya mengucap syukur. Kenapa jadi kayak doa syafaat gitu? Dan orang tanya, kalimat apa sih di doa makan yang paling lama? Tuh ketahuan kalimat awalan doanya. Kalau dia ngomongnya tak putus-putusnya, itu pasti lama banget bro. Pasti lama, kan ya? Tak putus-putusnya kebaikanmu dalam hidup kamu. Lama banget dia lagi mikir mau kalimat apa. Sehingga nyata sampai hari ini kami ada karena sebagaimana kami ada. Karena Engkau mengasihi kami. Brenebon udah mulai kurang airnya bro. Tadinya 1 liter sekarang udah tinggal di bawah banget. Karena kalau nggak ditambah angus. 5 kali nambah kuah di Brenebon, belum amin-amin. Dan buat teman-teman Manado, ingat baik-baik kalimat jebakan di doa makan tuh kalimat terima kasih, terima kasih. Belum amin itu bos. Belum. Jangan anggap
Oh terima kasih Tuhan, belum. Kan dia akan lanjut, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Engkau berkati bangsa, lama banget. Engkau berkati sosial budaya, ekonomi, hukum, pemerintahan, politik bangsa kami. Ikan masmu terbalik. Belum amin amin. Baik. Baru kalimat jebakan kedua. Oh haleluya. Haleluya. Belum amin. Belum coy, masih lama itu baru di tengah, baru 50% dari doa. Karena dia akan nambahin, kami juga berdoa buat presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo bersama ibu, anak, cucu dan menantu. Engkau berkati mereka, apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka engkau buat berhasil Tuhan. Kesehatan, kebahagiaan. Udah habis tuh kangkung, itu Brenebon belum, amin amin. Kan kita pikir udah selesai, belum. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin bersama keluarga besar, anak, cucu, menantu engkau berkati, apa yang mereka kerjakan engkau buat berhasil, berikan kebahagiaan dalam hidup mereka, marifat, hikmat engkau lama banget coy. Kami juga berdoa buat ketua MPR, ketua, disebut satu-satu, setengah jam nggak amin amin. Jadi kadang-kadang gue ini kan keresahan. Jadi kalau kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Bapak Mongol, kami waktu dan kesempatan kami berikan. Gue paling enak doa makan. Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Iya dong. Ini kita mau makan loh bro. Ya, untuk masalah doa makan ini saya teringat kepada anak kecil ya, anak kecil Kristen Katolik yang dia hafal doa makannya umat Islam daripada doa makannya agamanya dia sendiri gitu ya, sampai keluarganya itu kaget, siapa yang ngajarin nih ya. Jadi ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Kalau yang Katolik Aduh, aku nggak bisa, nggak tahu. pusing, agama sendiri nggak tahu. Yang ngajarin siapa? Ya, itulah sahabat-sahabat sekalian, kelucuan dari stand up komedinya Mongol yang sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya bahwa tidak ada satupun ajaran Kristen yang sudah disepakati oleh mereka sendiri gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.